Saya Dr. Abi, spesialis neurologi. Saya merupakan lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2010. Dan pada tahun 2016 saya mendalami ilmu di bidang neurologi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Neurologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai persyarafan pada manusia. Penyakit yang sering kami tangani antara lain stroke, Parkinson, multiple system atrophy, demensia atau pikun, infeksi otak, dan nyeri mulai dari kepala hingga kaki. Be there, salam sehat. Ini penggiat Alzheimer di daerah Bogor ya saya. Ketua Alzi. Kemana-mana dekat, mejanya dekat segala macam gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Abi Rama, spesialis neurologi. Hari ini saya diminta oleh Persatuan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia cabang Bogor untuk jadi pembicara di seminar awam. Isinya apa? Kita dengar bareng-bareng ya, penting soalnya. Salam sehat. Akan dibawakan materi oleh Dr. Intan Abi Rama, spesialis neurologi dengan judul Rumah Ramah Demensia. Nah, sebelumnya saya perkenalkan CV beliau. Dr. Intan Abi Rama, spesialis neurologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di UPN Veteran Jakarta tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan spesialis di Universitas Padjadjaran pada tahun 2020. Saat ini aktif dalam organisasi Perdosmi Bogor dan ID Kota Bogor. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Dr. Abi. Terima kasih Dr. Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat datangnya karena tadi jalannya muter-muter. Semoga saya bukan demensia ya. Baik, pagi ini kita akan membahas mengenai rumah ramah demensia. Saya rasa kalau untuk masalah demensianya sendiri tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Andrew. Jadi sekarang kita membahas bagaimana rumah yang ramah untuk pasien-pasien demensia. Demensia sendiri seperti tadi sudah dikatakan Dr. Andrew bahwa ini merupakan kumpulan gejala dari bermacam penyakit yang berjalan cukup lama dan merusak sel saraf terutama otak ya. Demensia sendiri biasanya ditandai dengan kerusakan atau hilangnya fungsi kognitif yang biasanya memori atau ingatan, kemudian cara berpikir, kemudian cara mengambil keputusan itu biasanya terganggu. Demensia ini sebenarnya gejala, bukan satu penyakit. Banyak penyakit yang bisa menyebabkan demensia. Atau kalau di Indonesia kita biasa nyebut demensia ini pikun. Demensia sendiri di Indonesia cukup banyak ya. Di tahun 2021 di Indonesia tercatat ada 1,2 juta jiwa. Dan ini semakin meningkat dengan meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu sendiri merupakan harapan seseorang di Indonesia mencapai usia tertentu. Jadi kita lihat di sini pada tahun 2018 usia harapan hidup di Indonesia adalah 73,19 tahun. Kemudian 2019, 2022 makin meningkat, artinya tingkat kesehatan di Indonesia sebenarnya makin baik karena umurnya makin panjang walaupun dikit-dikit naiknya. Nah, karena demensia ini biasanya terjadi pada usia-usia tua, dengan semakin banyak pasien-pasien yang atau masyarakat yang usianya bertambah tua, maka angka demensia juga semakin tinggi. Ini udah pasien demensia yang sudah agak berat ya. Dia biasanya sulit untuk merawat diri. Yang kelima, sulit mengenali jokes, sulit mengenali humor. Misalkan orang yang tadinya nonton stand up komedi gampang ketawa, tiba-tiba jadi dia ngomong apa sih? Kok kalian ketawa, saya enggak aja. Kadang-kadang kalau lagi nggak fokus sambil mikir dia nggak ngeliat lingkungan, dia kesandung, sering jatuh dan tersandung. Itu pasien demensia. Biasanya dia naruh misalkan baru sampai rumah, kemudian naruh dompet, naruh kacamata ya, naruh kunci mobil, terus enggak lah. Masih muda enggak, tapi kalau udah tua terus tiba-tiba suka lupa naruh barang. Kayaknya naruh di ruang sebelumnya naruh barang di meja makan,
Terus dia kekeh nih, enggak, tadi saya naruhnya di meja tamu. Dia nyari muter-muter di ruang tamu, nggak ketemu-ketemu gitu. Padahal ya gitulah ya, namanya maklum aja. Jadi misalkan biasanya ke pasar gitu, tahu jalan pulang, ini teh bingung. Bisa dari pasar mau pulang kemana jalannya ya, nggak ngerti. Kemudian gimana? Nah, naik angkot nomor berapa bingung. Harusnya padahal biasa dia kerjaan itu. Penanganan di Indonesia ada banyak ya. Itu ada medication, artinya ngasih obat-obatannya apa aja yang bisa digunakan untuk pasien demensia. Tergantung gejalanya sebenarnya. Jadi sebaiknya jangan, kalau misalkan ada keluarga atau ada teman yang demensia, jangan langsung kasih obat sembarangan. Misalkan si A teh demensia, si A pikun, terus dikasih obat A misalkan gitu, dikasih obat A membaik. Nah itu jangan begitu, karena gejalanya beda, obatnya beda. Jadi sebaiknya kalau ada pasien demensia dibawa ke dokter Andrew itu. Tensi tinggi ini kan juga memperburuk demensia, jadi diubah makannya jadi sehat, kemudian olahraganya dijadiin teratur, ya pokoknya gaya hidup yang sehat lah ya, tidurnya cukup. Itu membantu untuk pasien-pasien demensia. Keluarga punya peranan penting untuk perawatan pasien demensia. Kalau nggak ada keluarga, waduh berantakan pasti di rumah. Jadi ketika konseling, kita harapkan keluarga ikut, karena pertama tadi keluarga harus mendukung, mensupport si pasien demensia. Yang kedua, kalau ada perubahan apa-apa dari gejala pasien demensia, yang tahu keluarga, dokternya bahkan di poli nggak tahu apa-apa. Jadi kita pasti akan tanya ke keluarga, di rumah bagaimana kesehariannya, apa yang menjadi masalah, dan itu yang akan ditangani oleh dokter yang dikonsulkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengatur cara komunikasi keluarga ke pasien, karena pasien demensia terutama yang udah tingkatan sedang dan berat itu biasanya kan punya pemikiran sendiri, punya keyakinan sendiri yang susah dibelokin. Pasien demensia itu adalah mengalihkan. Misalkan ada sesuatu yang nggak bener nih, kayak tadi mama ngelihat ada orang dua kesini mau maling. Itu jangan dibilang nggak ada gitu, bilang aja oh iya tadi ada, tapi udah ditakut-takutin pergi. Nah jadi dia ngerasa oh iya tadi yang dia lihat itu benar, tapi udah beres masalahnya, kan jadi nggak jadi masalah lagi. Tapi kalau di frontal langsung nggak ada, marah dia pasti, dan itu akan menimbulkan gesekan antara yang merawat pasien sama pasien, itu nggak bagus. Jadi lebih baik caranya adalah mengalihkan. Jadi pasien demensia merasa bahwa apa yang dia yakini itu benar, tapi sudah tidak menjadi masalah. Paham ya? Hal yang harus ada pada rumah yang dihuni oleh pasien demensia. Yang pertama, pencahayaannya harus baik. Pencahayaan baik ini bagus ya, karena ya namanya usia. Ini contoh tampilan depan rumah dari rumah jompo sebenarnya, rumah jompo di luar negeri yang untuk pasien-pasien demensia. Ibu bisa lihat di situ pintunya satu warna merah, satu warna biru, ada fungsinya. Jadi iya, jadi ibu A teh kamarnya yang warna merah ya gitu. Ibu B yang warna biru sekali. Dia banyak sekali lampu, di pojokan ada lampu, di atas ada lampu gitu. Jadi rumah ramah demensia pencahayaannya harus bagus. Kemudian bisa dilihat situ jendelanya besar. Jadi kalau siang cahaya matahari masuk. Selain untuk pencahayaan, bagus juga untuk kesehatan, karena cahaya matahari yang masuk ke ruangan bisa membasmi jamur, bakteri yang ada di dalam ruangan, terutama kalau ruangannya karpet. Kalau karpet jarak kena matahari lembab ya. Pernah kan ya ada ruangan berkarpet, nggak ada jendelanya, nggak ada sirkulasi, lembab ya kayak gitu. Saya dulu jaga di IGD, sering kita dapat pasien-pasien usia lanjut, datang kepalanya bocor, pasti jatuh di kamar mandi biasanya. Entah karena desain kamar mandinya belum sesuai, misalkan ini kan kamar mandinya kamar mandi kering ya, lantainya kering, ya lantainya kering. Sementara kamar mandi di Indonesia kebanyakan dulu itu lantainya basah, terus
tegelnya licin, nggak pernah digosok, ya kan? Jadi kepleset. Mau duduk di kloset, nggak ada pegangan, jatuh, gitu kan? Itu sering kejadian, ya. Nah, pada rumah ramah demensia ini bisa dilakukan kamar mandi kering, kemudian ada pegangan, semua deket gitu. Jadi pasiennya nggak terlalu banyak mobile, nggak terlalu banyak pindah-pindah di kamar mandi. Nah, untuk pasien demensia sebaiknya di setiap ruangan dikasih tanda tuh, kayak gitu di depan pintu, tempel. Kalau misalkan bisa dengan warna pintunya aja bagus. Kalau misalkan warna pintunya ya udah biarin aja warnanya sama, tapi dikasih tulisan gede-gede sama dikasih gambar, jadi tahu tuh dia, oh ini kamar tidur. Pasien demensia ketika dia ngelihat cermin, ketika dia lihat kaca, dia nggak kenal itu siapa. Jangan lupa bahagia. Kalau misalkan ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang tahu di mana ada panti jompo yang begitu, mohon kasih tahu saya supaya kami bisa kunjungi, dan mungkin nanti bisa lihat juga di YouTube saya ada liputannya gitu ya. Terima kasih. Saya cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan saya bicara. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, barusan saya selesai menjadi pembicara di acara seminar demensia untuk awam yang diadakan oleh Persatuan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia Cabang Bogor. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semuanya.